Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari PSIS Semarang dengan Persebaya Surabaya, di mana Persebaya Surabaya berhasil mencuri 3 poin setelah mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-2. Jadi dengan hasil ini, PSIS Semarang artinya dalam 6 pertandingan secara berturut-turut ini mendapatkan hasil kekalahan ya. Jadi di 9 pertandingan ini PSIS Semarang belum pernah menang. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya ini merupakan kemenangan kedua secara berturut-turut. Tapi di sisi lain ini juga menjadi pertandingan ke-11 Persebaya Surabaya tidak pernah memperoleh hasil clean sheet atau tanpa kemasukan. Ya, jadi untuk PSIS Semarang di preview kemarin yang saya ingin lihat di pertandingan kali ini adalah skema permainan counter attack-nya atau permainan cepatnya. Dan untuk Persebaya Surabaya yang saya ingin lihat di pertandingan kali ini adalah mengatur tempo permainan dengan bola possession, yang artinya jangan sampai banyak kesalahan-kesalahan passing yang dilakukan oleh pemain Persebaya Surabaya sendiri. Dan sorotan lainnya saya berikan kepada Leo Lelis, karena Persebaya Surabaya ini di 11 pertandingan selalu kemasukan. Makanya saya terus menyoroti permainan lini belakangnya Persebaya, terutama komunikasi dari kiper dengan pemain belakangnya Persebaya. Kita langsung lihat di babak pertama, sebenarnya di 10 menit awal kedua tim sama-sama sudah memberikan peluang emas. Yang pertama dari Persebaya Surabaya melalui Zevalente ya, melalui titik putih tapi bolanya berhasil ditepis oleh Adi Satrio. Lalu setelah itu Taisei Marukawa ya berhasil melakukan shoot tapi bolanya masih kebentur tiang gawang. Jadi di 10 menit awal ini kedua tim sama-sama sudah menciptakan peluang emas. Nah, saya memang di 15 menit ke atas ini baru bisa menyimpulkan sebenarnya permainan dari PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya ini seperti apa. Dan ternyata untuk PSIS Semarang ini kalau menurut saya lebih condong bermain counter attack ya. Karena ketika pemain PSIS Semarang bertahan, ini lebih condong menunggu di zona areanya sendiri. Dan di sini kalau kalian lihat, Taisei, Fortes, dan Wawan ini dibiarkan di depan. Yang artinya jelas di sini PSIS Semarang memang tinggal menunggu pemain Persebaya Surabaya ketika masuk di area pertahanannya PSIS Semarang. Ini langsung bisa direbut bolanya dan langsung bisa memberikan counter attack. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, justru yang saya lihat permainannya seperti tidak maksimal di pertandingan kali ini. Yang pertama terkesan seperti terburu-buru atau terpancing dengan permainannya PSIS Semarang. Lalu yang kedua yang menjadi sorotan saya adalah di Brilian Adama. Brilian Adama menurut saya di pertandingan kali ini seperti nggak terlalu perform walaupun memang menciptakan gol. Tapi kalau berbicara kontribusinya ini seperti nggak terlihat di babak pertama. Zevalente dengan Hidayat ini berapa kali ketika membangun serangan dari tengah, positioning dari Brilian Adama seperti nggak tepat. Makanya kalau kalian lihat di babak pertama dengan kekosongan lini tengahnya PSIS Semarang, artinya kan Persebaya Surabaya harusnya bisa lebih lagi memanfaatkan kreativitas ya di sektor tengah. Karena pertahanan dari PSIS Semarang menurut saya ini memang terlalu dalam. Artinya di sektor tengah harusnya Persebaya Surabaya bisa melakukan bola possession. Tapi ini justru nggak terlihat. Passing-passing intercept yang diberikan dari Zevalente terhadap Supriyadi di kanan atau Yamamoto di kiri ini juga nggak terlihat sama sekali di babak pertama. Karena apa? Zevalente yang selalu membawa bola ini seperti nggak mendapatkan support dari Brilian Adama. Makanya nggak ada yang memberikan trupas-trupas kepada Supriyadi atau Yamamoto atau passing-passing trupas ke Victor. Ini nggak terlihat sama sekali. Zevalente juga sudah dipressing oleh Lutfi Kamal yang bermainnya cukup bagus juga melakukan markingnya terhadap Zevalente. Jadi ini yang saya lihat di babak pertama justru permainan bola possessionnya Persebaya ini seperti nggak bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Padahal lini tengahnya PSIS Semarang ini kosong. Dan di sini ketika PSIS Semarang akhirnya bisa membangun serangan melalui serangan balik, kalau kalian lihat overlap yang dilakukan oleh Rian Ardiansyah di kiri dan Fredian di kanan ini cukup cepat untuk melakukan overlap. Jadi menurut saya yang cukup bagus di PSIS Semarang adalah overlap yang dilakukan oleh Fredian maupun Rian. Jadi posisinya Wawan dengan Taisei ini lebih ke dalam lagi untuk masuk ke tengah.
Makanya ketika PSIS Semarang berhasil melakukan penyerangan, ini seperti pemain-pemain PSIS Semarang ini seperti banyak di area pertahanannya Persebaya. Sedangkan pemain Persebaya Surabaya seperti lebih sedikit daripada pemainnya PSIS Semarang. Karena permainan cepatnya PSIS Semarang ini cukup berhasil melalui overlap-overlapnya wingbacknya PSIS Semarang. Ya, dan di sini memang menit 26 Dewangga berhasil menciptakan gol, dan ini memang golnya melalui set play bola mati ya dari free kicknya Taisei Marukawa. Dan di sini juga sebelum Taisei Marukawa memberikan free kick, ini memang pelanggarannya dari Catur ya yang memberikan pelanggaran kepada Rian. Karena berapa kali Rian ini bisa melewati Catur dengan mudah. Ya, Taisei Marukawa juga berapa kali dengan mudah bisa melakukan intercept ya dengan melewati Catur. Jadi penampilan Catur juga menurut saya seperti nggak terlalu perform. Dan di sini memang ada kesalahan sedikit dari Hernando ya yang mengambil keputusan untuk maju tapi justru bolanya nggak kena. Jadi Dewangga dengan free bisa melakukan heading, dan di sini Leo Lelis ya memang sudah sulit lah untuk bola itu dihalau keluar. Jadi keunggulan 1-0 untuk PSIS Semarang. Dan gak lama setelah itu Victor berhasil menciptakan gol ya. Ini proses golnya cukup bagus dari Atabalah yang memberikan passing, tapi memang sempat kesentuh Yamamoto ya. Dan di sini Victor membalikan badan langsung memberikan shoot yang cukup keras. Jadi sebenarnya ini gol yang memang harusnya bisa diciptakan oleh para pemain Persebaya melalui skemanya. Karena kemarin lawan Persikabo juga Victor ngegolinnya kan seperti ini ya, hampir sama prosesnya. Nah ini sebenarnya yang diinginkan oleh Aji Santoso dengan permainan bola possession-nya. Tapi sayangnya memang sektor tengahnya di babak pertama Persebaya Surabaya ini nggak hidup. Makanya untuk kesimpulan saya di babak pertama justru PSIS Semarang yang bermain counter attack-nya ya, bermain cepatnya ini justru yang lebih efektif. Karena Persebaya Surabaya justru di babak pertama banyak sekali mendapatkan kesalahan-kesalahan passing, seperti bermain terburu-buru. Lalu yang kedua juga kontribusi dari Brilian Adama nggak terlalu terlihat di babak pertama. Makanya kreativitas di sektor tengahnya Persebaya nggak terlalu hidup. Inilah kesimpulan saya di babak pertama. Lalu kita masuk di babak kedua. Di sini menurut saya PSIS Semarang lebih mengubah permainannya ya. Jadi seperti Agius ini memberikan arahan kepada para pemain PSIS Semarang untuk lebih lagi melakukan pressing. Jadi ini perbedaannya di babak pertama dan kedua. Di babak kedua, pemain PSIS Semarang lebih berani lagi melakukan pressing sampai ke depan. Dan ini menurut saya cukup berhasil. Karena banyak sekali momen-momen di mana para pemain Persebaya justru ketika mendapatkan pressing, ini seperti gugup, seperti nggak tenang. Lauhim dan juga Leo Lelis yang sering melakukan blunder ya, atau melakukan passing-passing long ball yang gak efektif, ini adalah bukti bahwa sebenarnya permainan Persebaya Surabaya ini bisa tercounter dengan permainan pressingnya PSIS Semarang di babak kedua. Dan lagi-lagi pemain Persebaya Surabaya ini sama saat lawan Persib Bandung ya, di babak kedua terutama, ini seperti ketika mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi dari PSIS Semarang, ini seperti nggak bisa bangkit untuk Persebaya. Sama seperti di babak pertama, benar-benar nggak ada kreativitas untuk membangun serangan. Zevalente dengan Hidayat menurut saya yang paling bekerja keras di sektor tengah. Lagi-lagi Brilian Adama juga positioningnya seperti nggak terlihat. Karena kan memang di sini Zevalente yang lebih ditaruh di belakang ya daripada Brilian Adama. Karena Brilian Adama ini lebih cenderung bermain di second striker ya, atau gelandang serang. Makanya yang bekerja keras ini kan Zevalente dengan Hidayat. Tapi harusnya positioning dari Brilian Adama, pergerakan tanpa bolanya harusnya lebih banyak aktif lagi. Tapi ini enggak. Makanya berapa kali untuk sektor pertahanan Persebaya ketika membangun serangan dari belakang ke depan, ini selalu kandas terus di sektor tengah. Entah passingnya salah, entah passingnya long ball nggak efektif. Ya, Noviandani yang sudah bermain di babak kedua pun juga sempat kesulitan untuk mendapatkan passing-passing manja dari Zevalente ya, biasanya yang mengirimkan passing-passing true pass ke Noviandani atau Yamamoto. Ini juga nggak terlihat di babak kedua. Paling ada satu momen Victor yang melakukan passing true pass ya ke Noviandani. Paling itu aja. Sisanya justru nggak terlihat dari sektor tengah. Dengan permainan pressing yang cukup bagus di babak kedua oleh PSIS Semarang, di sini saya mencatat PSIS Semarang berhasil memberikan 7 peluang emas di babak kedua saja. Melalui Fortes, lalu Fredian, Dewangga, Wawan,
lalu ada Taisei 2 kali, dan Vitinho yang penaltinya gagal. Artinya ada 7 peluang yang bisa diberikan dari PSIS Semarang di babak kedua, yang menurut saya ini keberhasilan dari strateginya Agius untuk lebih berani melakukan pressing. Karena mungkin sudah terlihat Persebaya Surabaya ini di babak pertama seperti sudah terpancing dengan permainannya PSIS Semarang. Makanya sepertinya PSIS Semarang ini yang sudah memegang kendali permainan. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya di babak kedua hanya ada 2 peluang. Yang pertama dari Adama, ini shootnya masih lemah. Lalu di yang kedua di menit 87 ini dari Adama juga, yang memang akhirnya bisa menjadikan gol. Ya, jadi inilah yang saya lihat bahwa di babak kedua permainan Persebaya Surabaya ini lebih gak terlihat hidup lagi seperti di babak pertama, karena permainan pressing dari PSIS Semarang yang cukup berhasil kalau saya lihat dari skema permainannya. Jadi kalau berbicara dari skema permainan, jujur untuk PSIS Semarang ini bisa berhasil membuat skema permainan bola possessionnya Persebaya nggak berjalan atau nggak berkutik. Tapi kalau berbicara hasil kemenangan, ya ini memang kita lihat Persebaya Surabaya yang justru mendapatkan kesempatan yang dikit, tapi sekalinya mendapatkan kesempatan, ini bisa langsung menjadikan gol. Ya inilah sepak bola ya, inilah pertandingan di dalam sepak bola. Kita nggak bisa mengatakan apa-apa lagi. Walaupun memang PSIS Semarang banyak sekali mendapatkan peluang emas di babak kedua. Tapi memang penampilan Hernando menurut saya juga cukup luar biasa. Kalau boleh saya bilang Hernando ini man of the match sebagai kipernya Persebaya. Sedangkan dari PSIS Semarang menurut saya yang cukup bagus penampilannya itu Rian. Ini berapa kali bisa melakukan overlap yang cukup bagus. Luffy Kamal juga sebenarnya cukup bagus. Tapi ketika diganti Bayu Fikri diganti Fuji di menit ke-60, memang saya nggak lihat penampilan Fuji ini bagus. Vitinho juga ya memang bermain sebentar, jadi saya nggak terlalu banyak bisa menilai. Ya, jadi inilah ya yang saya bisa berikan dari review kali ini. Semoga untuk Persebaya Surabaya besok lawan Persija Jakarta bisa bermain seperti biasanya ya, nggak seperti ini walaupun memang menang, tapi skema permainannya ini seperti bukan Persebaya gitu loh. Sedangkan untuk PSIS Semarang akan bertemu PSS Sleman, ya saya harapkan ya untuk peluang-peluang yang tercipta dari lawan Persebaya Surabaya tadi, ya ini bisa terulang lagi lawan PSS Sleman. Karena kalau semakin banyak menciptakan peluang, ya harusnya untuk menciptakan gol ini lebih banyak lagi gitu loh, persentasenya lebih tinggi. Ya, jadi untuk Persebaya Surabaya selamat kalian mendapatkan 3 poin, dan tentunya ini hasil yang cukup bagus ya untuk supporter Persebaya yang hadir di Stadion Jatidiri. Tetap jaga keamanan ya, tetap hati-hati saat pulang lagi ke Surabaya. Semoga sampai dengan selamat ya di kota Surabaya. Lalu untuk PSIS Semarang tetap semangat, besok melawan PSS Sleman, semoga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.